Dan apakah Anda tahu ya pemberitaan terkait Budi Ari saat ini ya? Ya, kalau kita lihat dari rekam jejaknya ya, ketika Pak Jokowi masuk sebagai finalis OCC Orpi, bahkan Budi Ari juga tidak tampak ya membela Pak Jokowi ya terkait rilisan dari OCC Orpi. Dan bahkan juga ya mulai semenjak Pak Jokowi masuk sebagai finalis OCC Orpi, bahkan tidak terlihat Budi Ari di media-media manapun. Ya kalau saya amati sih. Nah bahkan yang cukup unik lagi ya, apakah terkait penonaktifan Budi Ari? Ya sampai saat ini pun juga tidak ada pemberitaan ya, apakah Budi Ari sudah diaktifkan kembali sebagai Menteri Koperasi atau tidak. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, penonaktifan sementara Budi Ari buntut pemeriksaan judul korupsi Komisi DPR Kewenangan Presiden. Nah menurut saya Pak Prabowo sudah tegas lah menonaktifkan Budi Ari ya, ketika Budi Ari diperiksa terkait korupsi dan bahkan judi online. Ya supaya apa? Supaya fokus lah menjalani pemeriksaan tersebut. Menurut saya ini sangat keren sekali ya. Dan bahkan Pak Prabowo langsung gerak cepat ya dan langsung menonaktifkan Budi Ari. Nah apakah saat ini Budi Ari sudah diaktifkan kembali sebagai menteri? Apalagi ditambah misalnya pada saat lalu itu diam-diam Budi Ari mendatangi Pak Jokowi. Nah saya kadang-kadang curiga ya, apakah Budi Ari mendatangi Pak Jokowi itu ya setidaknya terkait permasalahan yang dialami ya, seperti permasalahan pada saat lalu menjabat sebagai Kemenkominfo, dan bahkan juga ada pejabat karyawan yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak yang berwenang. Pada saat lalu memang Kemkomdigi di bawah Mutia Hafid setidaknya sudah mengamankan karyawan dan stafnya terkait membaggingi situs judi online. Ya seharusnya itu dibabat habis ya, tetapi malah dibaggingi. Ini juga sangat mengejutkan sekali, dan bahkan konon katanya aliran dananya mencapai puluhan miliar ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, dari nalar politik, awalnya Budi Ari diam-diam bertemu Jokowi dan masuk dari belakang. Ternyata masyarakat banyak sudah ramai dan gegaplah pertemuan rahasia tersebut. Mereka pertemuan tertutup karena tidak mau ketahuan oleh Pak Prabowo. Apakah demikian ya? Nah seperti ini klarifikasi dari Pak Jokowi. Budi Ari juga. Oh ya sama. Silaturahim aja. Silaturahmi biasa. Tidak membicarakan. Dan oh, ini juga banyak orang. Nah, menurut Anda apakah pertemuan itu sebagai hal biasa silaturahmi? Ya memang sih, berbagai spekulasi itu muncul ya. Tidak mungkin lah Budi Ari bertemu dengan Pak Jokowi hanya silaturahmi belaka. Kalau kita lihat ya 2 bulan lagi lah, nunggu 2 bulan lagi, menunggu hari lebaran. Tetapi kenapa saat ini ketika Pak Prabowo lagi tegas-tegasnya akan setidaknya mencopot bawahannya yang kurang bekerja untuk masyarakat. Dan bahkan saat ini Pak Prabowo juga tegas menghemat anggaran dan bahkan memangkas anggaran-anggaran yang sangat fantastis sekali. Apakah ini juga pertemuan Budi Ari dan Pak Jokowi itu setidaknya membahas penonaktifan? Ya kita tidak tahu. Tetapi opini-opini yang berkembang saat ini, wah kayaknya memang Budi Ari akan terkena reshuffle lah kayaknya sih, karena saat ini sudah dinonaktifkan ya. Nah kalau kita melihat dari komentar di sini ya, dari Vladimir Makarov, foto buat kenang-kenangan terakhir, barangkali dia nanti wah salah sendiri rumahnya dijadikan tempat wisata ya. Ke situ tiketnya berapa, dapat makan nggak? Seorang menteri aktif kok laporan sama mantan presiden. Lah kemungkinan sudah dinonaktifkan ya, akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi. Ya bisa jadi karena pada tahun lalu ya, akhir 2024 itu ada pemberitaan Budi Ari sudah dinonaktifkan oleh Pak Prabowo. We walk the talk. Apa sih? Percuma Prabowo Gerindra takut sama Jokowi, tiap bulan wajib lapor, sehat bang ya, dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat juga ya, bahkan Bahlil Lahadalia itu respon reshuffle kabinet ya. Bahkan Bahlil yakin menteri dari Golkar aman. Ya, menteri dari Golkar aman, kecuali ketua umum Golkar ya. Kalau kita lihat pada saat lalu itu sangat wow sekali ya kebijakan Bahlil Lahadalia ya. Tiba-tiba secara mengejutkan membuat kebijakan
kebijakan yang sangat di luar dugaan dan gerusa-gerusu kalau menurut saya. Seharusnya sosialisasi lah sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Sosialisasinya bahkan belum, tiba-tiba langsung membuat kebijakan. Ini juga sangat lucu sekali. Pantas saja lah kalau kita lihat pada saat lalu antrian itu sangat membludak sekali ya, setidaknya antrian gas LPG 3 kg karena pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya pangkalan. Itu menurut saya sangat bos sekali. Konon katanya sih untuk mengurangi harga gas LPG tersebut. Tetapi jangan menyalahkan pengecer karena pengecer itu cuma mengambil untung 2.000-3.000. Jadi menurut saya yang ditertibkan itu adalah pangkalan. Kenapa pangkalan bisa mengambil untung yang sangat tinggi? Contoh saja, pengecer-pengecer itu membeli gas LPG dari pangkalan itu setidaknya harganya sudah 18.000, 19.000, bahkan ada yang 20.000. Jadi pengecer ke konsumen itu jatuhnya di angka 21.000, 22.000. Jadi untung dari pengecer itu sangat rendah sekali, sekitar 3.000, 2.000. Jadi jangan dikambing hitamkan adalah pengecer. Ini juga sangat lucu sekali. Justru seharusnya Bahlil Lahadalia selaku Kementerian SDM seharusnya malah berpartneran dengan pengecer ini, atau lebih baik pengecer itu ambil ke agen biar lebih murah. Ya menurut saya seharusnya untung saja loh. Ada pengecer gas 3 kg, akhirnya distribusinya bisa disalurkan ke pelosok-pelosok desa. Menurut saya pengecer lah yang membuat tabung gas LPG bisa tersalurkan sampai ke tangan konsumen dengan baik. Bayangkan kalau kita lihat dari pengecer-pengecer itu sudah mengantar barang sampai tujuan, dan bahkan ada penjual LPG tersebut bahkan juga sampai memasang gas tersebut ke kompor. Ini juga sangat keren sekali, dan menurut saya seharusnya bersyukurlah ada pengecer. Malah pengecer gas LPG saat ini sedang dikambing hitamkan ya. Ini juga sangat lucu sekali. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil meyakini posisi para menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo aman saat menyikapi isu reshuffle. Bahlil menegaskan Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dan kader-kader Partai Golkar, karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa, kata Bahlil setelah memimpin rapat kerja nasional 2025 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar pada 8 Februari yang lalu. Ya seperti itulah. Jadi menurut Anda bagaimana ya nasib Budi Ari? Pantas saja ya saat ini terlihat tidak ada kabar dan ya terlihat menghilang lah.